Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Sabtu. Saya berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membekali kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, supaya kami boleh disegarkan oleh firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan pada hari ini akan didasarkan dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 akan saya bacakan demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya ada orang yang punya 4 orang anak, kemudian salah seorang dari anaknya itu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya, tidak mau pulang lagi. Apa yang kemudian dipikirkan oleh orang tuanya, entah itu ayahnya atau ibunya? Apakah ada orang tua yang kemudian berpikir, pergi satu yang gak apa-apalah, toh masih ada 3. Lebih banyak yang ada di rumah daripada yang pergi. Adakah orang tua yang berpikir demikian? Saya yakin tidak. Setiap orang tua pasti akan merasa bersedih hati, akan merasa susah jikalau ada salah seorang anaknya pergi dari rumah dan tidak mau kembali lagi. Sebagai orang tua, mereka pasti berusaha untuk mencari dan menemukan anak itu. Dan jikalau sudah menemukan, maka orang tua itu akan berusaha membujuk anaknya supaya anaknya itu mau pulang ke rumah. Dan jikalau anak itu akhirnya bersedia dibujuk dan mau pulang ke rumah, tentu sangatlah besar sukacita yang dirasakan oleh orang tuanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus seperti yang tadi kita baca, juga berbicara tentang anak yang hilang, seekor domba yang tersesat. Seorang gembala memiliki 100 ekor domba. Dan salah seekor domba itu tersesat, entah kemana, hilang. Tentu saja hal ini menggelisahkan dan menyedihkan hati sang gembala. Itu sebabnya kemudian sang gembala pergi untuk mencari seekor domba yang tersesat tadi, yang hilang tadi. Ia meninggalkan yang 99 untuk pergi mencari
dan berusaha menemukan seekor dombanya yang hilang. Dan ketika sang gembala itu berhasil menemukan serta membawa pulang domba yang tersesat tadi, maka hatinya pun diliputi dengan sukacita yang besar. Ia mengundang orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya, teman-temannya, dan sebagainya untuk berbagi sukacita karena seekor domba yang tersesat sekarang sudah ditemukan dan dibawa pulang. Nah, saudara yang saya kasihi, tentu bisa saja muncul pertanyaan di dalam hati dan pikiran kita. Apakah itu berarti bahwa satu ekor itu lebih berharga daripada yang 99? Sehingga kemudian demi untuk menemukan yang seekor, sang gembala meninggalkan 99 ekor domba yang lain. Kalau itu kemudian dikaitkan dengan kehidupan manusia, apakah itu berarti bahwa Allah lebih mengasihi orang yang berdosa daripada orang yang tidak berdosa? Maka yang tidak berdosa itu ditinggalkan untuk mencari yang berdosa. Terus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira tidak demikian. Perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus senantiasa mengandung suatu kejutan yang tidak disangka-sangka, yang tidak terpikirkan oleh para pendengarnya. Nah, supaya efek kejut itu dirasakan, maka tidak jarang juga terjadi hiperbola di dalam perumpamaan itu. Hiperbola itu menyangatkan, ya, membuat cerita itu sangat dramatis. Nah, saudara yang saya kasihi, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan domba yang terhilang tadi? Menurut saya, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa Allah itu mengasihi semua. Baik domba yang tersesat maupun yang tidak tersesat. Allah itu mengasihi semua orang, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Mengasihi semua orang, baik yang hidup di dalam Allah maupun yang hidup di luar Allah. Semua umat manusia adalah milik Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah adalah bahwa semua umatnya hidup di dalam Dia. Itu sebabnya ketika didapati ada orang yang hidup di luar Dia, di luar Allah, maka Allah pun berusaha untuk mencari dan menemukannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah merasa tidaklah lengkap jikalau ada satu orang yang terhilang. Yang dikehendaki oleh Allah adalah bahwa anak-anaknya itu utuh, lengkap, semua hidup di dalam Dia, hidup di dalam ketaatan kepadanya. Dan itu sebabnya Allah berusaha untuk mencari dan menemukan setiap anaknya yang terhilang. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kebesaran cinta kasih Allah. Keliru jikalau kita mengatakan Allah hanya mengasihi orang-orang yang berdosa, tetapi mengabaikan yang tidak berdosa. Atau sebaliknya, Allah hanya mengasihi orang-orang yang tidak berdosa dan mengabaikan mereka yang berdosa. Semua sungguh dikasihi oleh Allah. Satu pun sangat berharga di mata Allah. Allah tidak menghendaki satu pun anaknya terhilang, satu pun anaknya hidup di luar dirinya. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kabar baik, kabar sukacita bahwa Allah mengasihi kita semua. Apakah kita termasuk orang-orang yang selama ini hidup di dalam Allah, hidup di dalam ketaatan kepada Allah, ataukah selama ini kita hidup suka-suka kita di luar Allah, tidak peduli pada kehendak Allah? Siapapun kita, Allah sungguh mengasihi kita. Nah, jikalau kita adalah orang-orang yang selama ini hidup di luar Allah,
tidak peduli pada kehendak Allah, melalui perumpamaan Tuhan Yesus ini, kita mau diingatkan, Allah mencari kita. Allah sedang berusaha menemukan kita. Allah sedang berusaha untuk membawa kita kembali kepadanya. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka hati dan pikiran kita. Kita begitu berharga di mata Allah. Jangan pernah kita berpikir bahwa saya ini orang berdosa. Saya tidak layak di hadapan Allah. Saya tidak berharga di mata Allah. Itu pemikiran yang keliru. Allah sungguh mengasihi kita, betapapun kondisi kehidupan kita. Maka marilah kita membuka hati dan pikiran kita. Sadar bahwa Allah sedang mencari kita. Biarlah kita ditemukan oleh Allah. Biarlah kita kembali kepadanya, hidup di dalam Dia. Menikmati kasih sayangnya, menikmati pemeliharaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena melalui renungan pada hari ini, kami boleh diingatkan betapa berharganya kami di mata Allah. Betapa Engkau mengasihi kami, betapapun kondisi dan keadaan hidup kami. Ya Allah, biarlah kami boleh menyadari hal ini. Kami boleh merasakan kehangatan cinta kasih Allah yang terus mencari kami dan berusaha menemukan kami. Sehingga kami juga mau membuka hati dan pikiran kami, membuka kehidupan kami. Dan kami boleh kembali kepada Allah, hidup di dalam ketaatan kepada Engkau, dan sekaligus juga hidup di dalam kasih sayang dan pemeliharaanmu. Terima kasih ya Allah untuk kebesaran cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.